Shalom, anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan. Tetap penuh dengan sukacita, karena memang ada sukacita di hati kita senantiasa ketika bersama dengan Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di akhir pekan ini kami tetap membutuhkan Engkau sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Saat ini berbicaralah kepada kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Pesta besar. Cerita ini berisi perumpamaan keselamatan yang Tuhan beri. Itu seumpama sebuah pesta besar. Orang yang diundang untuk datang pasti senang sekali. Artinya, orang yang menerima keselamatan akan sangat bersukacita. Sayangnya, tidak semua orang mau diajak menikmati pesta itu. Maksudnya, ada orang yang tidak mau menerima Yesus, tidak segera bertobat, tidak peduli pada imannya. Orang yang bersikap
begini bisa-bisa kehilangan kesempatan untuk selamat. Maka cepatlah terima undangan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memilih kami dan kami menjadi anak-anak Engkau. Ajar kami untuk terus menerima keselamatan ini dan menjalankannya di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu ketika orang kaya Yahudi mengadakan pesta, mereka berbicara dengan bahasa Yunani atau Aram. Mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Ketika semua tamu sudah hadir, tuan rumah menutup pintu rumahnya. Itu artinya acara akan segera dimulai. Makanan disajikan di atas talam perak, perunggu, kayu, atau mangkuk yang bagus. Piala-piala minumannya berupa gelas tiup yang indah. Hiburannya disajikan oleh pemain musik, penyair, penyanyi, dan penari. Ya, kita diundang ke dalam rumah Tuhan. Karena itu, jangan sia-siakan dan selalu merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin.